Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih memberikan karunia, kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang pakar hadis abad ke-8 Hijriah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis kitab yang monumental yaitu Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Ma'ad, beliau menukil hadis bahwa sittatun gharibatun fi sittati asya, ada 6 hal yang merasa terasing di dalam 6 hal yang lain. Ada 6 perkara, ada 6 hal yang merasa terasing ketika berada dalam 6 tempat. Yang pertama adalah al-masjidu gharibun fima bainal qaumi la yusalluna fihi. Yang pertama adalah masjid itu merasa terasing apabila berada dalam satu komunitas masyarakat yang masyarakatnya enggan untuk sholat ke masjid. Hari ini orang lagi besar-besaran masjid, megah-megahan masjid, bagus-bagusan masjid, lomba-lomba untuk bagaimana mendesain masjid itu sebaik mungkin, seindah mungkin, senyaman mungkin. Tetapi sekedar membangun, tidak memakmurkan masjid, tidak mengisi masjid. Jamaah masjid paling ya hanya Jumatan saja yang banyak.
Sholat subuhnya mungkin 1 baris, maksimal 2 baris. Sholat zuhur juga sama. Dan orang-orang yang menjadi tetangga masjid juga jarang ke masjid. Padahal dalam hadis dikatakan bahwa la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Sholat 5 waktu. Para ulama bikin dhobit, bikin batasan siapa yang dimaksud dengan tetangga masjid. Yang menjadi tetangga masjid menurut definisi para ulama ketika itu adalah 40 rumah ke timur, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke selatan dari masjid itu. Itu adalah menjadi tetangganya masjid. Orang yang berada dalam radius itu berarti menjadi tetangganya masjid, idealnya sholat 5 waktunya di masjid. Karena kalau tidak masuk kategori la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang menjadi tetangganya masjid kecuali di masjid. Oleh karena itu tugas kita bersama untuk memakmurkan masjid-masjid sekitar kita dengan kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, kajian-kajian dan sebagainya, supaya masjid itu menjadi makmur dan sebagainya. Yang kedua adalah al-mushafu gharibun fi manazili qaumin la yaqra'unahu. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang ditulisi ayat-ayat Quran. Itu namanya mushaf. Kalau Quran itu adalah kontennya, mushaf itu adalah lembaran-lembaran. Makanya kalau mushaf itu baru, tapi kalau Quran itu qadim. Mushaf itu merasa terasing apabila berada fi manazili qaumin la yaqra'unahu, yang berada di rumah-rumah kaum yang tidak mau membacanya. Quran hanya jadi pajangan, mushaf hanya jadi pajangan, hanya jadi hiasan. Pantes-pantesnya orang Islam punya Quran, punya mushaf, tapi tidak pernah dibaca. Maka mushaf itu merasa terasing. Padahal menurut para ulama di dalam kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad yang juga disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menukil dawuhnya para ulama salafus salih, man qara'a mi'ata ayatin faqad adda haqqal Qur'an. Orang yang membaca minimal 100 ayat dalam satu harinya berarti telah memenuhi haknya Quran. Berarti kalau kita membaca Al-Qur'annya kurang dari 100, berarti belum dari 100 ayat, berarti belum memenuhi haknya Al-Qur'an. Minimal 100 ayat. 100 ayat itu surat Yasin 83. Tinggal tambah yang lain apa Alam Nasr. Nah, tapi jangan Yasin terus. Nah. Jadi mushaf itu terasik apabila di rumah tidak pernah dibaca. Kita ini aneh. Baca WA berjam-jam kuat. Baca Facebook mengikuti Facebook berjam-jam kuat. Tapi baca Quran 10 menit saja rasanya udah berat. Oleh karena itu ini menjadi introspeksi, muhasabah ala nafsi bagi kita semuanya. Paling tidak kita harus menjatahkan waktu, harus mengalokasikan waktu untuk membaca mushaf. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan baca Al-Quran? Yang ketiga adalah Al-Qur'anu gharibun fi qalbil fasiqi la ya'malu bima fihi. Yang ketiga adalah Al-Qur'annya, kontennya. Al-Quran itu merasa terasing apabila berada di dalam hatinya orang fasik.
hatinya orang fasik yang tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai guidance, sebagai pedoman hidup. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kalau kita tidak memahaminya? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi aturan yang bisa kita ikuti kalau kita tidak paham? Tentu saja tugas kita adalah belajar memahami kandungan Al-Quran. Hanya saja memahami kandungan Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan, karena terjemahan itu bukan tafsir. Paling tidak membaca tafsir-tafsirnya para ulama-ulama. Mengapa? Karena orang untuk bisa memahami kandungan Al-Quran harus punya perangkat keilmuan yang memadai. Tanpa itu akan salah menyimpulkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Orang menghafal Quran bukan berarti dia faham dengan kandungan Al-Quran. Makanya sejarah telah mencatat ada seorang namanya Abdurrahman ibnu Muljam, orang yang hafid Quran, yang suka puasa kalau siang, kalau malam sholat tahajud. Tapi dia adalah yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa? Karena salah dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu, tugas kita semuanya terus menerus, jangan pernah berhenti belajar memahami kandungan Al-Quran. Memahami Al-Quran harus melalui tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama-ulama salafus salih. Karena mereka yang punya otoritas untuk memahami. Ya. Karena perangkat keilmuan yang harus disiapkan untuk bisa memahami Al-Quran itu sangatlah banyak dan butuh waktu yang panjang untuk memahami. Jadi Al-Quran itu merasa terasing apabila berada pada hatinya orang fasik alladzi la ya'malu bima fihi, yang tidak mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah al-mar'atul muslimatu salihatu gharibun tahtar rajuli al-zalim sayyi'il khuluqi. Yang keempat adalah seorang wanita yang muslimah, yang salihah, merasa terasing apabila berada di dalam kekuasaan suami yang zalim, suami yang akhlaknya jelek. Hadirin rahimakumullah, di dalam perspektif Islam, fikih Islam, seorang perempuan yang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Oleh karena itu ini harus menjadi pegangan bagi kita semuanya. Jangan sampai anak kita relakan, anak kita yang muslimah, yang baik, kemudian dinikahi oleh orang non-muslim. Sesama orang muslim saja kalau akhlaknya jelek, jangan diberikan. Yang heran hari ini orang ngukur calon-calon menantu itu diukur dengan seberapa banyak duit yang dimiliki dan seberapa tinggi jabatan yang dia punyai. Ini yang kemudian orang akan kecewa pada saatnya. Karena yang diharapkan oleh orang tua itu nanti sebenarnya doa dari anak-anak kita. Sebaliknya, yang kelima adalah ar-rajulul muslimun as-salihu gharibun tahtal mar'ati sayyi'atil khuluqi. Demikian halnya apabila ada orang laki-laki yang baik punya istri yang enggak baik. Suaminya kerja, dia WA-an dengan orang lain, dia menerima tamu orang lain, atau akhlaknya yang tidak baik. Ini istri yang mengajak suami ke neraka.
Padahal definisi istri yang salihah itu adalah istri yang membantu suaminya untuk ke surga. Kalau istri kita memberatkan kita, menyebabkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka ini berarti istri yang tidak baik. Kalau istri kita menyebabkan kita korupsi, kalau istri kita untuk menyebabkan, melegalkan, menghalalkan segala cara untuk mencari ridhonya dia, berarti adalah istri yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga itu, kepala rumah tangganya adalah suami. Setinggi apapun jabatan istri, jangan sampai suami menjadi kalah dengan istrinya, disetir oleh istrinya. Kadang-kadang suami mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya, takut dengan istrinya. Padahal yang wajib taat kepada suami adalah istri, bukan suami yang taat kepada istri. Suami wajib taatnya adalah kepada orang tuanya, bukan kepada istrinya. Yang terakhir, al-alimu gharibun fima baina qaumin la yasma'una ilaihi. Yang terakhir adalah orang alim, orang yang punya ilmu tetapi tidak ada yang mau dengarkan, tidak ada yang mau belajar kepada dia. Makanya di dalam kitab Ihya ada cerita bahwa seorang alim, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah seorang tabi'in. Beliau adalah mujtahid mutlak, selevel dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja karena santri-santrinya tidak banyak dan tidak melakukan kodifikasi terhadap qaul maupun manhajnya, sehingga tidak sampai kepada kita. Beliau merasa terasing ketika berada di dalam satu daerah namanya Asqalan. Menyesal. Mengapa? Karena tidak ada orang yang mau belajar kepada dia, padahal dia adalah seorang mujtahid mutlak. Demikiannya Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in. Sa'id bin Musayyab adalah menantunya Abu Hurairah. Beliau menerima hadis yang banyak sekali dari mertuanya, tapi berada di dalam satu daerah yang orang tidak mau belajar kepada dia, maka dia merasa terasing. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dalam hidup kita ini mari kita selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus belajar. Dengan terus-menerus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti hadir di majelis-majelis ilmu. Ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan terpesona dengan ilmu dunia saja yang hanya menyebabkan kita bahagia di dunia saja, karena di dunia itu tidak lama. Aneh sebetulnya kita ini. Kita lebih banyak berpikir tentang dunia ini, mementingkan dunia ini yang umur kita tidak lama, maksimal 100 tahun kira-kira. Jarang orang lebih dari 100 tahun. Di akhirat itu tidak hanya 100 tahun, tidak hanya 200 tahun, tidak hanya 1000 tahun, tapi la nihayatalaha, tidak ada ujungnya. Mengapa? Justru kita lebih banyak berpikir tentang dunia ini, untuk kenyamanan dunia ini, bukan berpikir tentang bagaimana nyaman di akhirat. Ini namanya terbalik. Kalau kita logikakan, mestinya orang pergi ke Semarang, bekalnya dengan pergi ke Mekah, saya yakin semua sepakat harus lebih banyak bekalnya untuk ke Mekah. Mengapa? Karena jaraknya jauh. Sama dengan itu,
Kita ini bekal di dunia yang mestinya cukup sederhana saja. Kita pikir tiap malam, tiap hari, tidak ada henti-hentinya. Sedangkan berpikir tentang akhirat kita jarang. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu jawadun karim raufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa sallatha bikum bi qali ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rضi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.